Ballet Fit ini tujuannya adalah kesehatan, cek kesehatan. Untuk diri masing-masing, bukan soal dinilai sama orang, kaki lo nggak bagus, nggak bagus. Kali ini kita kedatangan tamu, sahabatku Adela Fauzi. Hai Adela. Hai Runi. Jadi gangguin sama Runi takut. Gitu. Halo Adela. Hai. David. Del, cerita dikit dong Del. Kamu sekarang ngapain kegiatannya? Ini, kalau Dila sekarang ngajar ballet fit, sebuah ballet fitness gitu. Terus baru awal bulan ini menyelesaikan certification buat teaching yoga. Yeay, akhirnya, finally. Udah berapa tahun? Ballet Fit ini sejak Januari 2019. Jadi pada dasarnya si Ballet Fit ini emang Dela yang formulasiin. Jadi bukan kayak yoga itu kan dari turun-temurun dari ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Kalau Ballet Fit ini Dela formulasiin sendiri karena melihat pengalaman 37 tahun belajar balet, terus kayak ngerasain banyak manfaat dari balet yang rasanya bisa di-share ke orang-orang yang bukan pernah belajar balet. Jadi olah tubuhnya tuh melakukan balet teknik dasar digabungkan sama kayak olah tubuhnya yang biasa dilakukan oleh penari-penari balet. Ada yang tiduran di lantai, ada yang duduk di lantai, terus ada berdiri juga, terus ada yang pakai kalau balet kan biasanya pegangan dulu baru ke tengah gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kelasnya open for anybody without ballet experience pun bisa dilakukan. Basicnya berarti balet. Iya, aku ngajar di ada 3 studio olahraga. Jadi bukan sekolah balet. Kalau di sekolah balet itu belajar balet itu untuk pertunjukan. Kalau ballet fit ini aku bikin emang khusus untuk memperbaiki postur, terus alignment, terus juga menguatkan otot dan fleksibilitas kita. Jadi fokusnya tuh benar-benar lebih ke situ gitu, bukan untuk bisa nari balet, bukan. Jadi emang sama lah kayak olah tubuh lainnya gitu. Berarti Del, karena ini lo formulasikan sendiri, nggak ada nih ya ballet fit di tempat lain? Sepengetahuan Dela belum ada. Emang namanya sih belum dipatenin ya, cuma it's okay lah maksudnya ya. Gitu. Even di luar negeri? Oh no, di luar negeri justru lagi tumbuh banyak. Justru karena Dela juga ngeliat itu. Di Amerika, di Inggris, Singapura, itu ballet fitness tuh udah mulai tumbuh. Oh ya, Dila lupa. Dila tuh jadi kepikiran si ballet fit ini juga gara-gara boomingnya bar workout di Indonesia. Jadi bar workout itu adalah fusion olah tubuh yang menggabungkan ballet, basic, terus gerakan-gerakan balet, terus ada juga kadang ada yang dia campur sama yoga, ada juga yang dia campur sama, jadi it's open interpretation dari pembikinnya. Ada yang dia campur sama HIIT, ada yang campur sama Pilates gitu ya, Dile? Pilates, ya benar, iya kayak gitu. Nah, 5 tahun yang lalu, sampai sekarang sebenarnya sih, Dila mengajar bar workout di satu studio olahraga. Kemudian sempat kayak ngeliat ke studio-studio lain kan, ada yang ngajar bar workout juga nih, terus dia ngeliat kayak banyak gerakan baletnya sendiri itu masih kurang bener. Sebagai orang balet kan suka gemes ya kalau kayak gitu, karena kita tahu yang bener kayak gimana jadi gemes kan, pengen benerin gitu kan. Cuma kan kelas orang lain ya, mau gimana dong kita. Jadi dia mikir kayak kalau misalnya dia punya ballet fit ini, hopefully orang yang ikutan ballet fit, kalau emang dia senang bar workout, dia ngelakuin nanti bar workout-nya lebih bener karena dia tahu basic yang benernya tuh balet yang seperti apa gitu. Banyak sekali kan assumption gitu ya di umum nih gitu, bahwa kalau misalnya balet itu kan mesti mulainya dari usia dini ya, betul nggak gitu Dara? Iya, itu dia makanya kalau yang balet mau jadi penari balet itu emang ya dari umur 3 tahun sampai 12 tahun deh mulainya gitu. Tapi kalau ini kan kita tujuannya bukan untuk jadi penari. Betul. Bukan untuk performance, jadi lebih ke badan kita supaya posturnya lebih tegak, lebih lean kan. Jadi emang ini justru terbuka lebih dari aku sih sekarang lebih fokusnya ke bukan SMP, maksudnya ke remaja sampai older
Even aku punya murid umur 60 tahun. Nggak perlu pakai sepatu tutu kan untuk ballet fit ini? Sepatu. Kalau tutu itu rok balet. Yang Tutu itu rok balet, mohon maaf. Yes. Sepatu point shoes maksudnya yang tinggi di atas bener. itu. Yang begitu. Nggak perlu. Jadi di sini kalau misal punya sepatu balet yang biasa, oke. Kalau nggak punya, pakai kaos kaki aja. Karena dia banyak mesti slide kakinya. Mesti di stretching kan telapaknya berarti ya? Nggak, jadi kalau kita berdiri di lantai, ini misalnya lantai ya, ini lantai, kita mesti geser. Supaya ininya juga kelatih gitu. Kakinya poin nih, maksudnya kakinya ke samping poin gitu. Iya. Iya, tapi juga nyeker pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma emang lebih enak kalau pakai kaos kaki atau pakai sepatu balet. Tapi nggak mandatory. Yang mandatory adalah lebih ini sih, kalau dia bilang, kalau buat di kelas adalah pakai baju yang ketat. Karena biar otot perutnya kelihatan dia kerja atau enggak. Del, harus untuk mengajar ballet fit itu harus certified atau gimana? Enggak. Yang pasti harus menguasai teknik ballet secara benar. Biomekanik badan, ngerti anatomi tubuh, otot, mesti ngerti. Kan ngangkat kaki kan, bukan cuma ngangkat kaki doang, kita mesti kayak kencengin, lengthen hamstringnya, dipanjangin. Jangan cuma quadricep, otot paha doang yang kerja, yang kayak gitu-gitunya itu yang mesti udah agak mendalami, lebih dalam gitu. Tapi tadi Della kan bilang kan certified yoga trainer. Yoga konsep yang ballet fit ini atau yang beda lagi? Oh enggak. Itu ini yoga yang beneran, yoga yang beneran. Jadi dia tuh emang suka seneng, emang dari dulu tuh seneng kayak gimana sih tuh improve. Dulu sih ikutan yoga gara-gara pengen supaya fleksibilitasnya lebih tinggi kalau kita nari balet. Tujuannya gitu kalau dia dulu. Terus belakangan ya karena udah mulai ngajar bar workout, terus mulai bikin formulasiin ballet fit, terus suka ikutan yoga juga kan dia. Waktu itu sebelumnya dia ikutan yin yoga, ngambil sertifikasi, itu kayak ngerasa belum belajar yoga yang benerannya, maksudnya yang yoga. Jadi yin and yang kan yoga itu. Iya. Nah, yang yoganya itu baru dia ambil tahun ini. Dan lucunya setelah dia pelajarin si yin, yang, dan ballet, ternyata mereka semua tuh kayak saling mendukung. Sync gitu ya? Iya, sync gitu kayak gila nih selama ini dia pikir dia kalau misalnya yoga nggak boleh, jangan terlalu mengaktifkan muscle-nya apa gimana, karena dia pikir kan yoga buat fleksibilitas. Ternyata kalau yang abis dipelajarin lebih dalam, sama banget. Jadi udah familiar juga ya Del ya sebenarnya. Iya ternyata. Nah itu membentuk pola hidup seperti itu kan nggak banyak orang ya yang seneng gitu. Kenapa Della seneng sih? Apa gitu yang kayaknya dari kecil emang mungkin kebanyakan tenaga. Jadi begitu diarahin mama ikutan les balet tuh udah senang banget, dapet banget outletnya. Dan kebetulan emang olah tubuh yang cocok sama badan Della ya si balet ini gitu. Jadi dari kecil udah selalu reguler minimal 2 kali seminggu lah ya, 2 sampai 4 kali seminggu balet. Jadi sampai seumur sekarang pun masih terus. Tapi ada cerita ini sih, ada cerita yang agak membuktikan bahwa olah tubuh itu penting sekali buat Della. Jadi waktu pandemi pertama kali awal banget tuh si Maret dan April itu, sempet kan emang kita toto kan nggak bisa olahraga dong, nggak bisa olahraga di studio kan. Iya, betul. Terus studio-studio yang tempat Della ngajarnya pun juga belum terlalu aktif untuk online. Ya, terus abis itu di rumah terus dong. Di rumah selama 2 bulan, 1,5 bulanan nggak olahraga sama sekali. Dari yang biasanya 4 kali seminggu, jadi nggak olahraga sama sekali. Setelah sebulan, jadi itu tiap malam gatel. Pagi sehat. Terus pokoknya jadi kayak ngeri gitu, kayak maksudnya, kenapa nih? Kok jadi sampai gatel kayak gini gitu. Karena intensitasnya turun banget ya, dari sangat menjadi tidak aktif sama sekali ya. Exactly. Terus abis itu ketemu lah sama temen yang dia memang trainer pilates, terus dia juga ngerti hubungan emosi dengan tubuh dan kawan-kawan, emotional release lah ya. Ngobrol sama dia terus gini, gila, itu artinya badannya lo tuh stres. Mulai besok lo mesti olahraga tiap hari lagi. Itu bener-bener yang, oke, ya udah ikutin gitu.
bener loh kayak setelah semingguan dikerjain si olahraga yang teratur itu dan mulai mengurangi stresnya kita yang tanpa disadari itu hilang gatel-gatelnya. Bener-bener yang kayak aneh abis sih, kayak yang gila ini bener-bener si badan ngamuk loh, nggak diajak olah tubuh gitu. Jadi efeknya langsung ke fisik gitu ya Del ya? Iya. Nah, tapi kan berarti gini, pandemi ini juga mungkin banyak yang mengalami hal yang sama ya, karena kan psikis itu kan stres ya, orang di rumah semua. Kalau seperti itu, belajar dari ceritanya Dela tadi kan berarti kan memang harus memaksa untuk olah tubuh berarti ya, harus mulai kan gitu. Tapi bener-bener enak banget abis itu rasanya, ternyata ya astaga emang ini lagi yang selama ini, ya maksudnya kenapa dia senang banget sama si balet dan si yoga dan Ballet Fit itu ya karena hal yang bikin jadi happy kan badan kita akhirnya, kayak beda banget rasanya rasanya gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti olahraga sih sebenarnya, kayaknya catatannya doing something yang buat lo happy. Sebenarnya gitu juga sih ya. Iya, abis itu tuh udah itu kan sekarang kayak semenjak si pandemi ini kan everything's online. Akhirnya jadi bisa ikutan kelas balet di New York, di Paris, di London, terus ikutan kelas kontemporer apa. Maksudnya Dela tuh sekarang tuh yang seperti itu tadi makin banyak dibandingin dulu sebelum pandemi, atau sebenarnya dulu udah ada tapi kita aja nggak lihat? Semenjak pandemi ini, banyak orang-orang akhirnya mereka bikin IG Live, kelas balet bareng, atau enggak Zoom. Sekarang lagi rajin ikutan balet Filipin, karena dia suka bikin Zoom class open for anybody yang mau online. Terus dari gurunya dari Rusia, gurunya dari Inggris, terus kadang-kadang dia ikutan kelasnya New York City Ballet. Jadi keuntungan dari ini adalah kita bisa saling sharing pengetahuan kita, terus kita bisa belajar lagi sama orang lain yang kayak kalau misalnya nggak kejadian pandemi ini, pasti kita kalau mau ikutan kelas ya kita mesti ke New York, mesti ke Paris, ke London, itu kan ngitungnya banyak ya. Ongkosnya ya. Perhitungannya banyak, nginepnya mesti hotel mesti di mana gitu. Dan kalau ini kan kayak oke, bikin pasang alarm, siap-siap pakai baju balet tengah malam, balet ya kita. Itu kan internasional ya, di luar. Kalau di Indonesia sendiri udah mulai ada banyak nggak? Oh banyak banget. Justru kayaknya 3 bulan yang lalu deh yang lagi super-supernya. Sekarang udah malah justru udah agak tenang. Tapi gue kan sebenarnya ya olahraga itu kan mesti ada disiplin ya, harus ada self apa tuh namanya disiplin. Ya? Self disiplin, ya, benar. Self disiplin. Tapi nggak usah ngomongin olahraganya sih, tapi kan ngelihat dari pattern lo kan ada drive untuk itu. Apakah itu sebenarnya didapat dari perjalanan balet lo yang 37 tahun itu, jadi lo sepertinya disiplin sampai sekarang, atau sebenarnya emang mau nggak usah ikut balet, kan orang kalau nggak gitu kan susah banget untuk rutin olahraga itu loh Del, maksud gue. Gimana caranya biar orang disiplin? Kalau menurut Dela sih, paling gampang adalah kita selalu ikutin jadwal yang selalu pasti. Jadi kayak misalnya, pokoknya Dela mau setiap jam 10 pagi yoga sendiri. Jadi jam 10 pagi emang harus yoga sendiri. Soalnya kayak gitu, kalau Dela kejadiannya gini, kalau misalnya lagi males-malesnya timbul kembali, dia akan, dia besok mau yoga. Cuma kayak nggak dikasih tahu jam berapa. Nggak kejadian, Bu. Jadi dijadwalkan ya sebenarnya. Dijadwalkan jadi sampai ke jamnya. Mau ngapain misalnya gitu ya. Karena habis itu kan jadi merasa berdosa. Oh no, aku beloman gitu. Oke. Itu kan Dela ya. Kalau murid-muridnya Dela, mereka sekarang bagaimana? Masih berhubungan gitu, bikin kelas virtual? Iya. Jadi dari 3 studio yang Dela kerja, akhirnya cuma 2 nih yang aktif, yang virtual kelasnya ada. Itu regulernya pada datang. Masih rajin. Mereka bilang apa sih Del dengan Ballet Fit itu? Mereka ngerasain apa dengan kelas balet? Mereka ngerasainnya seperti emang balet biasanya. Mereka stronger leg. Karena emang kita kan banyak jinjitnya, terus banyak kaki yang tekuk ke samping, dan rotation di bonggol paha kan banyak. Kalau di balet kan hampir semua gerakannya turn out, kakinya kebuka gitu kan. Kakinya kebuka itu kan untuk mempertahankan posisi itu, kita perlu inner thigh-nya kerja. Which is inner thigh kan suka jarang kelatih tuh di kelas
ballet fit ini emang inner thigh-nya bekerja lebih, bukan bekerja lebih sih, tapi maksudnya kayak dikit lebih suka diteriakin lah sama gurunya gitu. Kayak yang inner thigh-nya kerja, panjangin kakinya lurusin gitu. Terus kayak jinjit-jinjit itu kan mesti alignment-nya benar, bukan cuma sebatas jinjit asal, tapi mesti bagian kaki dalam mesti rapet, tumitnya mesti rapet waktu jinjit gitu. Jadi distribusi berat badannya benar, ankle-nya jadi nggak ada otot yang overwork lah. Jadi so far tuh udah berapa murid dah? Si ballet fit ini emang agak masih belum boom, terutama dengan gurunya cuma satu ya. Karena orang takut sama kata-kata balet. Itu yang Dela rasa. Betul sekali. Takut itu kenapa biasanya komentarnya? Nggak ngerti balet gitu bilangnya. Kaku gitu, gue bisa nggak ya gitu, Del. Bener nggak? Iya. Itu juga, iya. Suka gitu bilangnya. Abis gue kaku. Lah, that's why kita perlu latihan. Gitu, ya kan? Bener nggak, Del? Kalau dulu orang, ini kalau beneran belajar balet ya, kan katanya ada bentuk-bentuk kaki tertentu yang nggak bagus buat balet, katanya. Si ballet fit ini kayak gitu nggak? Misalnya, kaki gue, kan ada ya bentuk-bentuk kaki itu kan beda-beda ya tiap orang ya? Iya, karena balet sebagai sebuah kesenian, so it's like keindahan gitu kan. Kalau ini kan ballet fit ini tujuannya adalah kesehatan, cek kesehatan. Untuk diri masing-masing, bukan soal dinilai sama orang, kaki lo nggak bagus, nggak keren gitu. Enggak, tapi kita make the best of our body gitu. Kayak tadinya kakinya nggak bisa terlalu lurus, semenjak ikutan kelas ini dia jadi lebih bisa, kakinya bisa kelihatan lebih lurus. Dan tapi itu tujuannya bukan untuk indah atau nggak indah, yang penting lebih bagus, lebih kuat gitu. Jadi dia juga di kelas selalu menyesuaikan kemampuan dari muridnya juga, nggak maksain. Waktu itu pernah ada yang laki loh. Ini mau nanya sih sebenarnya dari tadi. Takut. Ngenge. Dan untungnya kan sekarang virtual ya. Iya. Gak kelihatan juga temennya, yang cuma ngeliat gurunya. Jadi sebenarnya nggak perlu takut karena ya. Karena ini kan untuk melatih otot-otot bagian tubuh sebenarnya ya. Iya, Kepikiran buat sosialisasi ballet fit gimana, Del? Biar, ya maksudnya apakah nanti dari mulut ke mulut aja gitu, orang nanti lama-lama juga tahu ballet fit itu apa? Sekarang ini lagi lumayan naik adalah ballet for adult. Jadi orang-orang yang belajar menari balet. Nah, itu udah ada beberapa murid Dela dari kelas ballet for adult itu. Nah, mereka tuh ngerasain manfaatnya ikutan ballet fit ini menunjang sekali si ballet for adult-nya mereka. Nah, Dela sih sejauh ini kayak, ya udah bagilah cerita kamu kesuksesan si ikutan ballet fit ini menunjang si ballet for adult-nya. Ajaklah teman-teman untuk cobain kelas ini. Karena ya mereka udah ngerasain manfaatnya gitu. Sedikit balik Dela ke gaya hidup ya. Gimana ya untuk masyarakat gitu? Apakah mesti cari teman? Apakah mesti cari motivasi, apakah mesti cari apa gitu, maksudnya bisa pandangannya seorang Dela seperti apa? Emang paling enak pakai teman, dan keuntungannya sekarang itu adalah kita bisa mencoba segala gaya olahraga olah tubuh yang nggak perlu pakai tanding ya, maksudnya di rumah kan, jadi kita nggak perlu effort, misalnya mau nyobain ballet fit lah gitu misalnya. Gue gak pernah cobain nih ballet fit, apaan? Gue coba aja sekali di rumah. Kalau suka, alhamdulillah. Nggak suka, ya udah. Next time cobain lagi yang lain. Jadi, this is the time untuk kita bisa nyobain. Jadi kan kalau nggak pandemi ini, nggak mungkin kita mau iseng nyobain olahraga gaya lain kan. Pasti kita ikutin yang itu-itu aja. Gitu. Jadi sebenarnya orang harus ngeliatnya gitu ya. Kita tuh harus justru sekarang lebih banyak option, kreativitas juga, iya kan? Orang lebih secara harga pun juga udah beda kan, maksudnya harganya memang jauh lebih murah sekarang ini, jadi kayak inilah lebih terjangkau ya. Lo kayak kelas New York lo bisa mampu bayar gitu kan, Del? Even ada online kelas di Amerika itu kayak cuma $20 seminggu, unlimited kelas, mau mampus kan? Itu kayak cuma 300.000 kan? Surga. Tinggal kita rajin atau enggak. Tapi kayak gitu. Ada lagi, Pit? Udah sih, menarik ya. Sebagai orang umum ya, buka laki, nggak pernah balerina gitu ya. Tapi maksudnya nggak pernah aja kepikiran gitu loh, bahwa ini
the best time gitu untuk kita nyobain apa aja gitu ya. Terutama itu kan banyak hal yang baru, akses nggak terbatas, murah, dari mana aja gitu ya. Ya benar sih, gue baru dengan sesi ini nih, podcast ini nih. Terbuka matanya ya. Berguna. Adela berguna. Berguna dong. Never Gue underestimate udah pusing aja Adela. duluan mau ngomongin apaan. Thank you Adela. Iya nih, nggak kerasa ngobrolnya. Thank you. Semoga bermanfaat. Keren banget. Thank you. Semoga kita mendapatkan sesuatu lah ya bersama, kita bersama.